Dari Susi ada? Oh ada? Oh ada langsung ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semua. Yang saya hormati Kepala Bandar Udara Okaba, beserta staf, PPK Perintis Wilayah Merauke, beserta jajaran, terus rekan dari Susi Air ya, berkenan hadir, Bapak Ibu, para inspektor di bidang angkutan udara, Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 yang saya banggakan. Puji syukur ke Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya siang hari ini yang kita diberi kesehatan untuk berkegiatan rapat. Rapat yang dilaksanakan pada hari ini sebenarnya udah lama ya. Sejak bulan lalu ada surat dari Ibu Kabandara berkaitan dengan beberapa keluhan khususnya terkait tiket dan tentang sistem pengangkutan khususnya yang berkaitan dengan uang ya, yang berkaitan dana kampung. Terus nanti ada hal-hal lain yang di luar dua konteks ini yang kita akan diskusikan, karena rencana bulan depan ini saya mau ke Okaba ini. Nah berkaitan hal itu, mungkin sebelum kita mulai ada beberapa poin-poin yang menjadi perhatian sebagaimana surat yang disampaikan Kepala Bandara Okaba. Dengan ini kami persilahkan Ibu Kabandara untuk menyampaikan poin-poinnya selain dua poin ini atau mungkin ada tambahan. Setelah itu nanti kita masing-masing baik itu dari perintis PPK ataupun dari teman-teman dari Susi Air untuk berdiskusi berkaitan dengan penerbangan perintis di Okaba. Demikian, dengan hormat saya persilahkan Pak Ibu Kabandara. Silakan Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Khotban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 10. Yang saya hormati PPK Perintis Wilayah 10 MOPA, dan yang saya hormati Kepala Seksi Keamanan dan Angkutan Udara, dan juga Base Operasi Susi Air atau yang mewakili. Terima kasih banyak pada kesempatan hari ini kita bisa diakomodir. Bapak izin, terima kasih banyak sekali lagi. Memang ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait beberapa hal terkait pelayanan penerbangan yang ada di Bandar Udara Okaba. Sebagaimana surat kami bahwa saat ini ada fenomena Bapak, ada ketidaklaziman yang terjadi karena barangkali dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan penerbangan perintis dari dan ke Bandar Udara Okaba, yang sampai dengan saat ini bisa kami dapat laporkan okupansi terkait keterisian seat itu sekitar 98,67%. Artinya apa? Ini memang sangat di akhir-akhir ini mulai dari Januari sampai dengan Juni kemarin memang sangat kami butuhkan Bapak. Itu pertama, dan itu bukan hanya berlaku bagi penumpang secara umum, namun kami juga di Bandar Udara Okaba saat akan kembali ataupun mau ke Merauke itu mengalami kesulitan. Terutama yang kami akan kembali dari Merauke ke Okaba,
Contoh saat ini kami ada standby kurang lebih teman-teman ada sampai 3 minggu standby di kota karena memang satu untuk transportasi laut sedang bermasalah karena angin kencang, hujan, dan juga tentunya darat apalagi. Karena saat ini sedang hujan sehingga darat pun agak sulit kami tempuh. Nah, salah satu yang paling efisien dan efektif adalah dengan menggunakan pesawat udara, Bapak. Nah, berikutnya adalah terkait pelayanan akan angkutan uang ya, yang sebagaimana kami ketahui memang bahwa uang tidak dapat dikirim. Namun setelah kami berkoordinasi bahwa memang sampai dengan saat ini eh, pelayanan akan angkutan barang dalam hal ini adalah uang masih bisa dilayani sampai dengan di bulan April saat itu ada untuk persiapan Idul Fitri. Nah, itu sudah mulai tidak bisa terlayani sampai dengan sekarang, Bapak. Artinya kami selaku supporting, selaku pelayan jasa penerbangan di wilayah Bandar Udara Okaba, kami mohon arahan, mohon masukan, bagaimana sekiranya kami menyikapi hal-hal sebagaimana yang tadi kami sudah sampaikan. Karena kami rutenya cuma satu juga Bapak, hanya Oke, Okaba. Izin Bapak, apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Ya, tadi tapi yang terakhir terputus. Bisa diulang, Bu? Izin Bapak, tentunya dalam rangka pelayanan angkutan barang, dalam hal ini yang kami maksud adalah angkutan uang yang dilaksanakan oleh PT Bank Papua. Sampai dengan di bulan April saja kami bisa dilayani, namun setelah bulan April sampai dengan sekarang hal tersebut tidak dapat dilayani karena dengan beberapa alasan yang sekiranya mungkin dari teman-teman airline bisa di forum ini yang mulia kita bisa bersama-sama mencari solusinya karena informasinya terkait selain kemarin angkutan uang untuk pelayanan Lebaran, juga terkait dana kampung. Jadi beberapa permasalahan yang dialami jika memang kita menggunakan pencairannya di Merauke, nah kesulitannya untuk untuk mengirim ke Okabanya, Bapak. Nah, dengan dua permasalahan ini mungkin kami mohon arahan, mohon masukan, mohon pendapat. Sekiranya kita bisa mencari jalan atau solusi sehingga fenomena terkait pembelian tiket yang dilakukan sampai antri dari mulai jam 1 dini hari, Bapak, yang dimana mereka itu tidur di mobil untuk mengantri untuk mendapatkan satu tiket dengan rute Merauke Okaba atau Okaba Merauke. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan dengan rapat pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Demikian Bapak, izin mohon arahan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, baik Bu. Makasih. Ada 2 poin tadi berkaitan dengan ketersediaan seat, kemudian dengan pengangkutan barang uang ya. Karena sampai dengan April masih bisa, tapi setelahnya sudah nggak bisa. Iya, benar Bapak. Baik, sebelum saya ke teman-teman di Perintis, baik itu PPK maupun
pihak Susi dari inspektur kemarin ke Okaba, ada yang bisa memberi gambaran? Ada yang ke Okaba tuh baru-baru? Ada nggak dari Angot yang ke Okaba? Izin Bapak, kemarin dari Dari mana? Prasarana yang terkait landasan ini Bapak, Oh, dari penilaian Madura. inspeksi terkait Oh ya, paling tidak bisa landasan. dengar cerita dari mereka ya, karena Ya. mereka yang mengalami. Baik, mungkin dari Angot, Pak Ketua Tim, mewakili Kepala Seksi yang lagi kurang sehat. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Kautban. Mohon izin Pak Kautban dan Ibu Kabandara Okaba melihat fenomena yang terjadi di rute Okaba Merauke Okaba. Sebenarnya mohon izin Pak, mungkin kami nanti komentarnya setelah mendengar dari dua pihak Pak, karena ini kita tidak bisa langsung menyimpulkan ketika kita tidak mendengar dari alasan dari Susi seperti apa dan perintis itu sendiri. Tapi sedikit saya komentari untuk lebih kita pahami bersama bahwa perintis yang dilaksanakan di Korwil Mopah ini adalah angkutan udara perintis penumpang. Jadi otomatis secara aturan yang menjadi prioritas untuk pengangkutan adalah penumpang, seperti itu. Nah, kalaupun dalam pelaksanaan misalnya ada penumpang yang kelebihan barang, itu akan lebih diutamakan adalah penumpangnya dulu, baru nanti kemungkinan ada penerbangan yang agak sepi, baru barangnya akan diangkut, seperti itu. Nah, itu yang harus menjadi pemahaman kita bersama. Tapi yang terkait kebutuhan, karena ini kan merupakan barang, ini juga merupakan kebutuhan pokok yang masyarakat di Okaba. Jadi itu mungkin jadi pembicaraan kita ke depannya seperti apa untuk mentaktisi hal tersebut. Kemudian yang kedua terkait tarif dan terkait antrian tadi itu saya pikir ini terkait teknis di lapangannya seperti apa, nanti teman-teman Susi mungkin bisa nanti menjelaskan seperti apa kenapa sampai harus ada antrian. Mungkin kedepannya metodenya yang harus dirubah, metode penjualannya yang mungkin bagaimana supaya mengurai antrian yang mulai jam 1 dini hari ya, mungkin orangnya sudah tidak tidur ini kalau seperti ini kondisinya. Mungkin itu saja untuk sementara Pak, nanti setelah dari teman-teman Korul dan Susi menyampaikan tanggapannya, mungkin kami sedikit masukkan lagi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Langsung aja ya. Pak Sobat PPK dulu atau Susi dulu nih? Oh, PPK dulu, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Pak Kautban, mohon izin Ibu Kabandara, Ibu Kasma. Izin Pak, mungkin di sini saya akan coba membuka data saja dulu terkait realisasi perintis di Korwil Mopah Merauke. Izin Bapak, memang kita ada waiting list di beberapa rute. Yang pertama rute Okaba, rute Bade, dan rute Senggo. Terkait permasalahan di Okaba ini terjadi pada rute Bade dan rute Senggo juga Bapak. Fakta di lapangan memang ada terjadi antrian dari jam 1 sampai subuh Pak. Ada beberapa isu Pak di luar terkait kenapa antrian ini dimulai dari jam 1 malam. Yang pertama ada indikasi percaloan. Indikasi percaloan ini yang sangat sekarang lagi ramainya dibicarakan Pak sama masyarakat. Yang mengantri ini bukan calon penumpangnya,
Jadi ada beberapa oknum yang dia melihat celah Pak, melihat celah untuk mendapatkan tiket sehingga dia menjualnya lagi ke masyarakat. Jadi dia ada mengambil keuntungan dari situ. Hal ini terjadi di rute yang paling terparah sebenarnya sih Pak, di rute Bade. Yang nomor 2-nya Okabah dan terakhirnya Senggo. Ini oknum-oknum yang diindikasi calo ini, mereka ada beberapa kelompok. Dan dari satu orang ini, dia ada beberapa kaki tangannya untuk mengantri di loket dari jam 1 sampai. Kasus ini belum lama Pak, ini baru berjalan 2 bulan ya Pak Anter ya, kurang lebih ya. Ini kalau untuk di Bade memang sudah dari lama Pak, maksudnya antrian itu awalnya dari jam 5 pagi sudah mulai ngantri gitu. Jadi untuk masyarakat sudah pada tahu kalau ada yang sudah mulai ngantri dari jam 5 pagi, akhirnya mundur lagi Pak ke jam 4. Nah calo-calonya ini mundurin lagi Pak, dia mundur sehingga ada yang start dari jam 1, yang seperti informasi dari Ibu Kasma ini, ada yang bawa velvet, ada yang tidur di mobil, ada yang sengaja nongkrong di rukonya, sudah bawa peralatan makan, kopi gitu Pak. Ini sudah kita amati Pak dari Perintis Merauke. Ada beberapa langkah yang kita ambil Pak. Yang pertama dari sisi pengawasan, dan untuk setiap penjualan tiket Okabah, Bade dan Senggo kita menempatkan pengawas Pak. Dan kemarin puncaknya Pak, saya sendiri ikut mengawasi di penjualan tiket rute Bade. Memang fakta di lapangan memang ada Pak beberapa indikasi percaloan. Jadi alasannya mereka itu, kita sudah jatah Pak, satu orang satu membeli tiket, tetapi yang si oknum ini bukan dia yang beli, bukan dia yang berangkat, dia disuruh sama orang lain gitu Pak. Dan orang lain yang menyuruh dia ini kita kenal gitu Pak. Dia bilang katanya ada di Makassar, padahal orangnya lagi ada di Merauke. Dan ini memang ada beberapa kelompok saja Pak gitu. Kemarin kita sudah coba sosialisasi Pak di loket. Kita ada kasih treatment gitu Pak. Jadi ada sebuah bahasa penekanan. Kita akan coba usut bila mana kita menemukan kalau kejadian ini berulang-ulang Pak gitu. Oknum-oknum ini akan kita catat. Jadi setiap pembeli atau calon pembeli tiket ini yang bukan berangkat, kita mengambil KTP-nya. Kita foto KTP-nya, kita data. Bila mana dia membeli berulang-ulang kali, berarti dia terindikasi Pak. Itu yang kemarin kita sosialisasikan di loket. Seperti itu Pak. Memang untuk pelayanannya Pak, kita mulai buka loket di jam 6:30 pagi ya. Ya, kita 6:30 pagi kita sudah buka loket Pak. Memang Pak, informasi dari Ibu Kabandara sangat tepat Pak, kalau pada saat ini akses yang bisa dipergunakan untuk di kawasan kita cuma pesawat Pak, karena untuk di Okabah, Kima, Muanam akses darat agak lumpuh Pak, karena jalan kita hancur. Untuk laut, ombak angin kita sangat kencang, jadi semuanya melewati udara. Yang berikut Pak terkait penanganan uang ini Pak, pengangkutan uang. Terkait suratnya Okabah ini sudah kita tindak lanjuti, cuma kita belum sempat balas Ibu, mohon izin. Dari perusahaan Pak, dari airlines, pada dasarnya Susi Air boleh mengangkut uang asalkan ada pengawalnya Pak. Mereka tidak bisa menjamin uang tersebut diangkut tanpa pengawal. Mereka tidak mempunyai asuransi. Yang mereka khawatirkan bila terjadi apa-apa, uang tersebut siapa yang harus mengganti rugi? Itu Pak. Terus yang kedua Pak, seperti pendapat Pak Rusdin, kalau memang untuk angkutan udara perintis ini Pak,
di Korwil Mopa Merauke untuk angkutan barang sendiri untuk kargonya Pak, atau yang biasa kita sebut ekstra bagasi Pak. Kalau ada load lebih dari sisa penumpang, baru kita angkut kargo Pak. Kalau load tersebut terbatas atau tidak ada space untuk kita jadikan load kargo, berarti kita tidak bisa mengangkut barang tersebut Pak. Izin Pak, itu mungkin pengantar dari saya Pak. Baik, makasih. Dari Susi mungkin sebelum kita diskusi lebih jauh, silakan Pak. Selamat siang, izin Pak Kautban dan Ibu Kaban. Untuk antrian tiket emang terjadi beberapa bulan yang lalu, itu sudah sering numpuk. Dan untuk kru kami yang di loket juga sudah beberapa kali itu kena masalah gitu Pak, kayak orang nggak dapat tiket tapi mereka tetap maksa terus sampai akhirnya terjadi kerusuhan itu. Dan untuk yang kedua, untuk yang pengiriman uang, sebenarnya dari kita juga memang tidak melarang, cuma harus ada pengawalnya Pak. Soalnya amit-amit jika misalkan kita mengizinkan dan uang itu hilang, nanti yang ganti rugi pasti dari pihak kita Pak. Nah, jadi agar itu tidak terjadi, dari pihak kami menyarankan agar jika pengiriman uang itu harus beserta dengan pengawal gitu Pak. Terima kasih. Baik, makasih ya. Ada beberapa poin yang ingin saya perlu penjelasan ya, terkait untuk tiket ya. Apakah ada prosedur sistem pembelian tiket? Karena kan fenomena yang ada sekarang ini, yang tadinya jam 5 bergeser ke jam 4, akhirnya kan sekarang bergeser ke jam 1 orang antri. Maksud saya, apakah ada koordinasi antara pengelola tiket, ya kan bisa apa, agen ya, apakah agen atau langsung dari maskapai yang menjual tiket? Saya belum dapat informasi, mungkin saya perlu dijelaskan dengan teman-teman di bandara terkait itu tadi, punya prosedur enggak kita ya? Artinya mencocokkan, contoh ya, mencocokkan antara calon pembeli dengan KTP yang digunakan. Apakah KTP itu sekarang dipersyaratkan harus bukti fisik, bukan KTP bentuknya apa ya? Ini contoh aja salah satunya. Bukan KTP dalam bentuk di HP atau fotokopi, tapi fisik asli. Itu mungkin tuh mencegah adanya calo. Karena kalau calo dengan dia tunjukkan KTP yang ada di mana? Ada di HP, apakah itu diberikan pembelian? Maksudnya mereka disetujui dibeli gitu, atau ada ketentuan lain dengan melihat antisipasi kondisi yang sekarang. Artinya gini, saya selaku calo bawa tiket yang ada di HP, saya dapat tiket karena saya udah nunggu dari awal kan. Sementara yang mau berangkat beneran punya tiket punya KTP langsung gak dapat karena udah antri yang duluan ini. Apakah ada mekanisme? Artinya seperti misalnya gini, mereka ingin berangkat hari tanggal berapa sekarang? Anggaplah tanggal 15. Penjualan tiketnya apakah dilakukan di sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya? Ya, untuk mengantisipasi itu. Jadi yang mau berangkat hari ini ya beli tiketnya minggu lalu. Jangan malam ini gitu loh. Kalau malam ini ya jam 1 nunggu dengan ketentuan itu tadi. Saya selaku calo cukup dengan menunjukkan KTP yang ada di HP saya dapat tiket. Nah itu akhirnya itu percaloan itu akan makin marak nanti jadinya. Ya, yang kedua, ya memang akan terjadi kerusuhan atau keributan karena saya yang punya KTP kok nggak dapat tiket, sementara orang yang bukan dia berangkat dia dapat tiket. Nah, berarti ada indikasi, ada kerjasama antara
diindikasikan ya, kerjasama antara pengelola yang penjual tiket sama yang mau beli tiket ini. Kalaupun seperti yang disampaikan PPK tadi, dievaluasi bahwa kalau dilihat sering beli tiket, diindikasi bahwa ini calo ini kan, itu lebih bagus lagi. Tapi mungkin Bapak udah sosialisasikan. Nah, sosialisasinya bentuk apa saya belum tahu. Prosedurnya bagaimana juga ini baru saya sampaikan tadi, itu pola-polanya aja. Tapi yang di lapangan saya belum tahu. Sama dengan harga tiket. Maksudnya harga tiket begini. Apakah harga tiket realnya misalnya 200.000, tapi karena saya calo, saya beli, saya jualnya kan di atas 200 pastinya. Sehingga saya melihat dari kalau fenomena ini sudah mulai berjalan, ini jadi jadi ajang orang untuk cari duit jadinya. Nah, kalau kita tidak hentikan dari sekarang, ini makin lama makin berlanjut ini, dan akan lebih susah kita hilangkan. Kalau berjamur ini, calo-calo udah muncul satu-satu ini kan, melihat dia bisa dapat tiket dan harga dia jual sekian, dapat dia. Ah, saya juga mau ikutnya. Hanya makin banyak calonnya nanti lama-lama. Kira-kira itu ya yang terkait tiket tadi. Mungkin perlu dibuatkan sistem dengan pola yang tahu, yang paham sekali kondisi di lapangan kan, PPK beserta teman-teman SUSI. Mungkin pada kesempatan ini kita sepakati apa sih sistem yang bisa kita gunakan gitu, sehingga nanti teman-teman Anggut ketika melakukan pengawasan ke sana, sistem itu yang dievaluasi. Yang kedua, berkaitan dengan barang, memang betul yang dibilang Pak PPK bahwa space yang ada itu untuk memenuhi load untuk terbang itu diisi dengan barang ya. Kalau yang saya tangkap mungkin yang dimaksud uang yang dana yang diangkut ini, saya misalnya, saya orang bank atau saya orang Pemda bawa duit ke sana, saya jadikan barang cabin saya ini, itu apakah bisa, gitu kan? Saya ditimbang dengan ransel saya yang isi duit ini, orang nggak tahu. Karena kalau orang tahu kan ditanya, misalnya teman-teman konter bertanya, ini apa nih? Apa isinya? Jawabnya duit. Oh, nggak boleh berangkat ini kalau duit. Jangan sampai ada indikasi begitu. Tapi kalau misalnya dia berangkat tidak diketahui duit, ya, misalnya saya bawa duit sebanyak ini, saya belum dapat info dari Ibu Kabandara ya. Rata-rata yang diangkut sekali terbang itu angkut berapa banyak ya? Kan kita nggak ada standar pembatasan, no? Cuman pembatasan berat. No? Yang kedua, memang betul siapa yang tanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Dengan catatan barang ini dititip gitu ya. Maksudnya dititip ini jadi barang kargo. Kalau barang kargo hilang, nah itu. Tapi kalau dia bawa sendiri itu, mungkin jumlahnya nggak banyak kali ya. Mungkin paling banyak 500, di bawah 500 mungkin ya, saya nggak tahu juga berapa. Belum ada info dari Kabandara tadi. Itu sistem itu apa bisa digunakan? Karena kalau nilainya besar, mulai gede, kalau nggak salah, ya memang kalau mau dititip lewat mau ditaruh sebagai barang bagasi, ya itu memang harus ada penanggung jawab. Jangan sampai barang itu tiba di lokasi atau dia hilang, siapa yang tanggung jawab? Kecuali barang itu tidak diketahui isinya duit ya. Karena teman saya pernah punya kasus itu, bawa duit, dia taruh di kardus. Dari Jakarta itu. Dia taruh di kardus, masuk bagasi. Pulang terbongkar, habis itu duit. Nah, dia mau salahkan siapa? Maskapai juga. Yang jelas kok barangnya isinya hilang gitu. Nah, ini bagaimana dengan yang terjadi di Okaba? Itu kira-kira tambahan, nanti
sambil bergulir kita diskusi. Ada masukan lain dari teman-teman inspektur sebelum dikomentari oleh Kak Bandara dan pihak Susi serta teman PK. Silakan, adakah? Ya izin Pak, Pak Kaotban, Ibu Pak Kaban, Ibu PPK, terkait penjualan tiket ini memang hampir semua rute perintis yang ada di wilayah kerja kami otoritas 10 mengalami permasalahan yang seperti ini. Cuma mungkin memang ada beberapa metode yang mungkin bisa kita gunakan dalam penjualan tiket. Khususnya di Merauke ini kan kalau saya lihat jaringan di Merauke ini sudah lumayan bagus lah. Nah maksud saya kalau bisa untuk mencegah hal-hal tersebut, memungkinkan nggak untuk dilakukan penjualan secara online? Artinya sekarang kan Susi sudah punya aplikasi untuk penjualan tiket rute Merauke Kepi. Nah memungkinkan nggak aplikasinya itu juga bisa melayani untuk penjualan tiket rute-rute perintis khususnya yang dari Merauke-nya. Nah itu untuk mengantisipasi adanya antrian atau adanya calo-calo yang mungkin nanti bermain. Di penjualan online pun kemungkinan ada calo sih, tapi harus menggunakan identitas asli kan seperti itu. Nanti setelah masuk akan dilakukan pengecekan lagi. Nah kemudian ada mungkin dulu beberapa tahun sebelumnya memang Susi juga sudah pernah menerapkan metode penjualan yang mana untuk beberapa penerbangan minggu depannya itu dijual minggu ini. Nah misalnya untuk penerbangan minggu depan, minggu ini baru dijual. Ini kasus kemarin saya temukan di Wamena. Wamena itu mereka menjual tiket mingguan. Jadi untuk penerbangan minggu depan dia jual minggu ini, minggu depan jual ini. Nah ada juga beberapa tempat yang menjual memang langsung buat list bulanan. Jadi dia langsung memang dalam 1 bulan itu memang sudah full. Tapi ini karena ada penerbangan perintis, ada yang namanya seat emergency. Tidak tahu masih diberlakukan nggak untuk di kontraknya seperti itu. Nah memang kita harus ada space untuk jangan sampai ada kemungkinan ada penumpang yang emergency yang harus berangkat. Nah tiketnya jangan dijual semua seperti itu. Biasanya kondisinya seperti itu tuh untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum dan antrian. Yang paling bagus sih menurut saya penggunaan aplikasi khususnya yang di Merauke ini, karena ini kan lumayan bagus lah jaringan. Sementara teman-teman Susi juga sudah punya aplikasi yang menjual tiket secara online dari Kepi Merauke PP seperti itu. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami Pak. Mungkin teman-teman ada tambahan lain. Baik Pak ya, yang perlu mungkin penjelasan berkaitan rute ini, apakah yang antri ini rute Okaba Merauke yang antri dari jam 1 atau Merauke Okaba, dua-duanya ya. Kemudian mungkin yang terkait prosedur tadi atau sistem penjualan tiket, apakah masih manual atau ada potensi bisa di-online kan gitu ya? Ya, silakan Pak. Baik Pak, izin mungkin di sini saya akan menanggapi Pak. Yang pertama terkait mekanisme atau SOP penjualan tiket kita di Korwil Mopa Merauke. Untuk di Korwil Mopa Merauke kita menjual tiketnya 1 minggu Pak. Jadi contohnya kayak hari ini adalah penjualan rute Merauke Kimam di hari Kamis untuk hari Jumat, Sabtu, Senin, Rabu. Ya, jadi begitu Pak. Jadi kayak kita jual hari Kamis ini untuk di jadwal Jumat, Sabtu, Senin, Rabu. Nanti penjualan tiketnya lagi di hari Kamis. Jadi untuk Kimam di setiap hari Kamis. Dan untuk Okaba sendiri penjualannya di setiap hari Jumat. Ya Pak Andre ya. Itu penerbangan? Merauke Okaba. Iya, penerbangan hari minggu depan. Untuk minggu depannya, untuk Senin, Rabu, Jumat. Untuk rute Okaba. Tapi masih antri juga itu? Iya. Antri Pak. Untuk mekanismenya Pak, untuk mekanisme pada saat transaksinya,
sebelum adanya indikasi percaloan ini Pak, kita melonggarkan satu pembeli bisa untuk membeli 2 tiket. Setelah adanya kasus, ada indikasi percaloan ini, kita ngerubah sistemnya, jadi satu orang hanya membeli 1 tiket. Tapi tiket untuk yang dia berangkat atau mewakili orang? Ya, ini kita masih belum ada statement di situ Pak. Nah, setelah kasus kemarin Pak, yang kita langsung ketemu di lapangan lagi untuk rute Bade, jadi kita merubah sistemnya. Dia boleh ngantri kalau bukan dia yang berangkat, tapi kita utamakan calon penumpang yang membeli tiket langsung. Jadi contohnya saya sendiri yang mau berangkat Okaba, jadi saya lebih diprioritaskan gitu Pak, karena saya yang ngantri. Untuk pembeli tiket yang bukan dia yang berangkat atau titipan, kita di nomor 2 kan Pak. Jadi yang kita lebih prioritaskan calon pembeli tiket yang datang sendiri untuk beli tiket sendiri Pak. Terus sampai bisa terjadi keributan itu, apakah? Kalau untuk keributan Pak, itu Pak yang tadi, karena yang sistem kemarin kita masih buat satu penumpang boleh membeli kalau dia bukan penumpangnya, akhirnya calon penumpang yang mau berangkat sendiri, yang benar-benar dia yang berangkat, dia marah karena sudah tidak dapat kebagian tiket. Dan para penumpang ini mereka tahu kalau itu setiap minggu kayaknya ngantri di loket gitu Pak. Jadi itu yang membuat kericuhan, kadang bikin gaduh Pak di loket. Yang berikut Pak, terkait online Pak ya. Kita sudah pernah ada diskusi dengan teman-teman Susier Pak terkait mekanisme penjualan tiket kita ini Pak, yang dialihkan ke penjualan online. Tapi setelah kami diskusi Pak dengan PASI, dengan pusat, terus dengan teman-teman PPK di Papua juga, untuk penjualan online di rute perintis kita ini kayaknya belum bisa Pak. Karena sasaran perintis kita kan untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah Pak. Contohnya kayak tadi Pak, ada untuk pengiriman tiket itu kan mereka memberikan nomor, terus nanti tiketnya kita kirim lewat WA dari, ada beberapa orang Papua datang, HP-nya bukan HP yang Android gitu Pak ya. Mungkin itu salah satu contoh Pak yang mungkin kita agak susah untuk alihkan ke online gitu Pak. Memang ada penawaran dari teman-teman Susi Air di awal tahun, cuma setelah kita kaji dan kita lihat di lapangan, karena calon penumpangnya ini masih banyak yang kalangan menengah ke bawah, jadi kita tidak ini Pak, tidak tindak lanjuti gitu Pak. Untuk rute yang mengalami antrian padat ini Pak, di rute Merauke Okaba, Merauke Bade, dan Merauke Senggo, dan Merauke Wanam sendiri Pak. Untuk mungkin sebatas informasi Pak, Baliknya sama Pak. Fenomena ini juga Pak, karena mungkin kita sudah Papua Selatan Pak ya. Kalau dulu dinasnya cuma dinas kabupaten, sekarang dinas provinsi ikut turun ke lapangan Pak gitu. Jadi banyak SKPD vertikal maupun bertambah jumlah penumpang ya. Iya, adanya Sementara ketersediaan flight cuman terbatas seperti Pak. Iya, kemarin. masih terbatas Pak. Siap. Kemarin di perintis diusul enggak penambahan? Izin Pak, karena rakortis 1 kemarin pas efisiensi Pak, jadi arahannya kita normal Nah, dulu yang Pak. baru-baru ada rakortis di Iya. Bogor ya? Iya, yang di Bogor itu, yang kita online Jakarta Pak. Oh, data dukung Pak, yang kemarin data dukung. Ya, Ini masih sama ya? masih sama Pak, cuma kan nanti ketuk palunya kan di rakortis 2 Pak. Mohon izin mungkin Bapak bisa bantu kami juga untuk Pasti. ini Pak. Makanya kita butuh informasi. Iya, siap Bapak. Baik, ada tambahan atau masih ada lagi Pak PPK? Izin Pak, itu aja Pak.
Kalau terkait Ya, deh. ini rata-rata kita lagi load vektor kita lagi bagus Pak untuk rute Korwil Merauke. Ya kecuali rute Merauke Mindip Tanah Pak. Ini sudah seminggu sekali. Kalau kita kurangi flightnya lagi, kayaknya kasihan juga sih Pak untuk Bandara Mindipnya lagi. Dari Susi ada tambahan kah? Ya. Nah, begini, kau ke bandara menanggapi PPK ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau ditambahkan? Baik Pak, terima kasih banyak. Sebagaimana tadi yang disampaikan dari PPK dan juga dari pengawas perintis dari Outbound, pada dasarnya sih kami setuju ya Pak. Ya salah satunya gini Pak, kalau tadi teman-teman dari Outbound menyatakan bahwa metode penjualan ini coba kita tinjau kembali. Nah, kalau saya secara apa ya, satu kita kan sebenarnya menuju era digitalisasi ya. Jadi apa salahnya kita coba gitu Pak? Kita coba pertama dengan metode ya misalkan seat ini kan 12 seat untuk rute contoh kami untuk rute Merauke Okaba 12 seat. Nah, 12 seat ini jangan kita sikat habis untuk dijual secara online semua, tetapi barangkali berapa seat dulu kita open. Nah, ya maksudnya ini kita sering aja Pak ya, artinya dengan melihat juga beberapa perbandingan ada di bandara yang operatornya juga adalah Susi Air dan penerbangannya juga adalah perintis. Barangkali ini bisa diduplikasi sebagaimana tadi dinyatakan bahwa untuk Merauke Kepi, tetapi mungkin Merauke Kepi itu bukan perintis ya, tetapi kalau misalkan yang kita apple to apple mungkin bandara kelas 3 juga dengan operatornya yang sama dan pelayanannya juga dengan pelayanan penerbangan perintis, sekiranya mungkin kita bisa duplikasi. Nah, tetapi mungkin ada catatan-catatan di situ bahwa tidak semua kita open. Jadi misalkan seatnya 12, barangkali kita menyisihkan mungkin barang 8 banding 4 atau terserah metodenya seperti apa. Itu solusi dari kami izin. Nah, berikutnya terkait slot buat kami. Slot buat kami tentunya kami adalah pelayan penerbangan di Okaba. Nah, jika kalau memang kami tidak dikasih space, kan kasihan. Artinya eh, toh semua ini perintis memang menyasar adalah untuk masyarakat. Tetapi karena dengan memperhatikan bahwa moda transportasi lainnya sulit dijangkau, sehingga tentunya kami juga mungkin diperhatikan untuk space buat kami. Nah, mungkin secara teknis barangkali seatnya misalkan dikonfirm lah. Jadi kalau saya bisa, maksudnya ini kita terbuka saja, maksudnya tentunya kita pengen mendapatkan solusi terbaik bahwa antara kami dengan PPK dan juga dengan operator tentunya di sini PT Susi Air. Mudah-mudahan ini menjadi ruang komunikasi yang baik buat kita sehingga barangkali untuk selanjutnya kita bisa mendapatkan apa ya perhatian ataupun apa ya kayak kerjasama yang lebih baik lagi dibandingkan yang sebelumnya. Karena sebagaimana tadi di awal saya sampaikan bahwa kami punya personil ada yang sampai 3 minggu standby kan kasihan satu. Mereka di sini juga bingung mau ngapain, itu satu. Kedua, kalau mereka orang sini sih anteng-anteng aja ya, maksudnya ya sudah bersama keluarga apa segala macam. Tetapi karena mereka juga bukan asli Merauke, sehingga pasti merasa kebingungan selama 3 minggu berada di Merauke. Nah, yang terkait juga coba saya sikapi yang terkait eh, angkutan uang ya kami sadari bahwa memang untuk pelayanan penerbangan perintis saat ini memang adalah pelayanan perintis penumpang bukan barang atau kargo. Nah, saya setuju jika memang ini bisa dilayani kembali dengan catatan mereka mengawal atau on board dengan barang itu setuju sekali sih. Jadi artinya tidak kita mensisiati atau bagaimana
perintis ini mensupport untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Bandar Udara Okaba. Sebagaimana saya sudah berdiskusi dengan mereka, disampaikan bahwa packingan sesuai dengan standarisasi BI, terus selanjutnya adalah apa yang diangkut mereka sampaikan, dan itu sudah diasuransikan juga. Nah, jika memang dibolehkan dan disarankan untuk ada pengawal, ya kami sangat setuju. Sebagaimana tadi teman-teman dari Susi Air yang menyatakan demikian. Mungkin itu tambahan dari saya, Bapak. Terima kasih. Baik Bu ya, jadi terkait pengiriman uang, ya memang harus ada pengawal ya. Nah, keterkaitan pengawal ya berkaitan lagi dengan penumpang, ketersediaan tiket. Nah, dan ini sistem penjualannya udah diberlakukan seminggu sebelum waktu keberangkatan ya. Jadi tadi diinfo kalau untuk penerbangan Senin, Rabu, Jumat minggu depan, Jumat hari ini atau besok Jumat ini dijual ya. Kalau saya nggak salah tangkap tadi. Nah, tinggal mungkin perlu penegasan ya. Yang kemarin kalau saya dapat informasi tadi, yang tadinya boleh membeli tiket dengan mewakilkan, no? Misalnya saya mewakili orang beli tiket, tadinya bisa. Sekarang saya bisa, tapi didahulukan yang mau berangkat. Nah, maksud saya gini, buat aja penegasan ya, supaya tidak terjadi simpang siur di lapangan. Jadi kita jangan kasih ruang ini para calo ini, karena ini kita kasih ruang dia. Nah, kita kasih ruang. Nah, saya menyarankan dibuat mekanismenya ini dipatenkan, no? Disampaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga mekanisme yang terbaik adalah ini misalnya. Misalnya bahwa yang boleh membeli tiket adalah yang mau berangkat, tidak boleh dititip gitu, ya. Yang berkaitan dengan sistem online, memang ada plus minus secara informasi saat sekarang, di mana hampir semua daerah kan sudah ada Starlink ya, hampir semua orang sudah punya Android ini, tapi belum tentu juga punya aplikasi yang dimana kalau pada saat mendaftar beli tiket itu kan harus ada email dan segala macam kan, biasanya hanya orang-orang tertentu. Nah, gimana dengan masyarakat biasa? Dia cuma Android tapi dia tidak paham beli tiket secara online. Dengan masukan dari ke bandara, sistem penjualannya di 50-50 misalnya, atau di prosentase online dengan manual, itu perlu dihitung dulu plus minus ya. Nah, nanti di satu sisi kita pikirkan masyarakat yang tidak memiliki aplikasi, ataupun kalau memiliki aplikasi tidak bisa menggunakan aplikasi. Kalau bicara jaringan, mungkin sampai kemanapun sudah ada Starlink aman gitu. Cuman sistem yang digunakan apa mereka paham apa tidak. Terus yang kedua, jika online apakah calo bisa gunakan juga gitu loh. Kita belum tahu kan gini. Karena apakah pada saat keberangkatan dicek ulang lah di lapangan sesuai antara nama tiket dengan identitas yang bersangkutan. Itu apakah itu dilakukan atau tidak, itu belum tahu. Saya belum dapat info. Yang jelas kalau mekanismenya kan harus, kalau ketentuannya harus dilakukan pemeriksaan antara tiket fisik dengan KTP yang dimiliki dengan orang yang akan berangkat. Itu semua berlaku di semua tempat. Itu untuk minimal yang namanya calo. Nah, kembali ke penjualan tiket, dipastikan aja bahwa tidak boleh tiket tidak akan dijual kepada orang yang tidak berangkat gitu. Jadi misalnya saya mau belikan tiket si A, ya karena dia nggak tahu,
dia boleh saya bantu, tapi yang si A-nya harus ada gitu. Yang bersangkutan yang mau berangkat ini karena nggak ngerti ya saya ngantrikan toh, tapi dia harus ada. Ketika giliran saya, mana si A-nya itu, dipanggil si A-nya, dicocokkan. Misalnya begitu. Itu salah satu bentuk supaya para calo ini mulai pelan-pelan mundur ya. Kan kemarin karena diberi kesempatan maju dia, berkembang, akhirnya dia sekarang tersingkirkan dengan cara yang harus punya tiket yang berangkat, maksudnya yang punya tiket, yang punya KTP yang diberi prioritas. Itu udah benar itu. Cuman perlu dipatenkan aja supaya tidak lagi percaloan, hilang itu pelan-pelan. Kemudian yang berkaitan spare slot ya, ini tinggal dikomunikasikan antara pihak bandara dengan pihak Susi, karena ataupun dari ini yang jual tiket Susi langsung atau agen Susi langsung ya, berarti bandara koordinasikan, karena memang sering bukan cuman pegawai yang biasa, kadang-kadang pemerintah daerah atau pejabat di pemerintah daerah. Saya pernah mengalami dulu waktu di pelosok di kawasan, sehingga saya koordinasi dengan maskapai, saya dikasih space 2 atau 3 seat, dijualnya itu last minute ya, karena ya saya dengan Pak PPK sering hubungi nih, saya sering diminta langsung kan, saya selaku Kotban rute Wanam ini, karena sekarang Wanam yang lagi naik daun ya, saya langsung dihubungi sama kadang-kadang direktur, tapi bukan dari perhubungan ya, cuman karena orang PU ya, koordinasi kita, apalagi kemarin ada kegiatan ke Wanam dengan orang PU, sehingga sering itu terjadi. Nah, mungkin pada kesempatan ini perlu dikasih space lah. Ini pengalaman saya di sini. Pengalaman saya berapa tahun lalu ketika 2008, 2009 juga saya koordinasi dengan maskapai supaya kami di bandara ini dikasih space 2 atau 3 seat. Karena kadang-kadang pejabat minta sama ke bandara gitu, Bu atau Pak, minta ini mendadak bupati kah atau siapa yang kita tidak tahu. Nah, ketika ada kesepakatan space misalnya last minute, terbang misalnya jam 10 pagi misalnya ya, sampai jam 6, jam 7 tidak ada permintaan, berarti udah bisa dijual ke tempat lain. Jadi ada sistem cadangan, misalnya penumpang 12. Jadi ada yang terbuka anggaplah 9 ya. 3 ini kan masih di space buat bandara misalnya gitu. Ketika jam 6 ada orang yang urutan 13, 14, 15, ya itu aja yang jadi yang 13, 14, yang urutan 13 sampai 15 ini disampaikan, Bapak standby ya, karena kita lihat kalau ada space kosong bisa dijual gitu. Nah itu memang perlu trik-trik tersendiri itu. Nah saya kira koordinasi aja antara bandara dengan petugas ataupun yang penanggung jawab penjualan tiket. Tapi kalau saya saran teman-teman dari penjualan tiket perlu memikirkan itu, karena orang larinya ke kepala kantor itu. Terlepas dari persoalan staf ibu yang 3 minggu atau apa, itu lain cerita ya. Tapi biasanya permintaan pejabat itu ada, ya. Dan itu saya kalau saya nggak diminta, saya nggak minta ke PPK. Tapi kalau saya diminta, kadang-kadang tengah malam saya WA itu, saya ditunggu. Baru yang paling gak enaknya apa? Yang dibantuin tolong sudah terbang, nggak ngomong-ngomong pas sudah terbang. Nah itu bikin sakit kepala itu. Tidak dapat seat, berteriak di Kotban. Begitu dapat seat, ya sudah dapat ya, tidak ada kabar juga. Kan tidak mungkin saya tanya lagi ke PPK. Kira-kira itu tambahan dari saya. Jadi terkait mekanisme penjualan
inti pokok mekanisme kita fokuskan aja sekarang. Apakah kita tentukan bahwa tiket dijual yang rute Okaba, Merauke ataupun sebaliknya itu hanya kepada orang yang berangkat. Kalaupun diantar, yang berangkat itu harus ikut di dalamnya. Artinya bukan titipan. Oke titipan, tapi orangnya ada di situ. Contoh misalnya gini, kalau kita check in ya, kalau kita check in di bandara-bandara besar itu kan, misalnya saya sendiri check in untuk dengan keluarga, tiga tiket dengan 3 KTP. Pihak apa ini tiketing akan tempat kita check in itu akan nanya yang dua mana, ibu ini hamil apa tidak gitu, mana orangnya, sana ditunjukin oleh suruh berdiri, dilihat orangnya, oh ya baru dia kasih boarding pass, kira-kira kayak seperti itu. Jadi kalau dia ngantri, mana orangnya, darahnya enggak jadi, tapi karena sudah dibuatkan ketentuan gitu, diumumkan gitu. Jadi kalau saya ngantri capek-capek, terus begitu saya datang, giliran saya, penjual tiket tanya, ini yang mau berangkat siapa? Bapak? Bukan. Siapa? Keponakan saya kah atau siapa? Orangnya mana? KTP aslinya mana? Nggak ada, nggak boleh. Mundur, ganti, maju. Begitu, tegas begitu. Ya. Tapi kalau teman-teman petugas ini sedikit kasih ruang, itu bisa ribut itu pastinya. Dan yang memang kalau ada indikasi memang ya pasti harus ada kerjasama dengan KP3 ya. Contoh misalnya tolong ke bandara bantu juga teman-teman menyiapkan petugas keamanan pada saat penjualan tiket di loket supaya kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan ada antisipasi lebih awal. Jangan bandara menuntut tapi tidak menyiapkan fasilitas. Begitu ada keributan yang rugi juga bandara karena kalau misalnya mereka mengamuk mencahin kaca kan panjang lagi urusannya ya. Tapi kalau ada aparat berdiri di situ, paling tidak ada skyward atau ada apa namanya, kira-kira begitu. Nah untuk tadi yang berkaitan pengiriman uang ya dipertegas saja. Kalau memang betul tidak ada pengawal ya jangan ya. Siapa yang mau tanggung jawab kalau duitnya hilang? Kecuali dia bikin pernyataan, saya nitip duit, nah bikin pernyataan situ. Kalau hilang ya di luar resiko yang pengirim gitu kan, nah sudah kirim aja. Tapi kalau dia nggak mau ya silakan berangkat, nggak dapat tiket ya nggak bisa kirim duitnya. Jadi perlu komunikasi ya. Nah nanti pihak bandara menyampaikan ke pemerintah daerah khususnya yang bagian dana ini ya, mekanisme ada. Jadi supaya jangan ada keluhan lagi karena mekanisme sudah kita atur. Kira-kira gitu. Dari Inspektur, apa yang saya sampaikan perlu penambahan atau udah sesuai? Dari pihak maskapai dan teman PPK, apakah ini bisa diterapkan atau ada kendala yang saya nggak ngerti kan di situasi di lapangannya bagaimana? Saya kira itu sementara. Silakan. Diminum Pak. Iya Pak. Sudah habis kali ya. Baik Pak, izin terkait yang pertama seat emergency ya, terkait ada seat yang memang kita prioritaskan untuk siapapun yang memang membutuhkan. Izin Pak dulu di Perintis Mupa Merauke, kalau tidak salah di tahun 2021 terakhir Pak, itu kita dalam kontrak kita ada pernah menuangkan pasal terkait seat emergency. Seat emergency ini ada untuk beberapa peruntukan Pak. Untuk yang pertama orang sakit, yang keduanya dan ketiganya itu sama, itu TNI Polri ataupun dari instansi vertikal maupun pemerintah daerah. Ada plus minusnya Pak kita adakan seat emergency ini. Kalau untuk plusnya itu ya koordinasi kita jadi lebih gampang gitu Pak kalau memang ada sesuatu yang emergency. Minusnya ini yang sangat banyak Pak.
Kita sudah berevaluasi dari tahun ke tahun. Yang pertama, kita seperti mengajarkan masyarakat Merauke ini malas ngantri Pak, karena peruntukannya itu seat emergency. Ada beberapa masyarakat yang tahu kalau itu penting berarti bisa pakai. Mau dia bilang yang datang anak saya sakit, semuanya sakit, ada yang meninggal, semuanya masyarakat ikut masuk ke dalam seat emergency itu, bukan hanya pemerintah atau dari kita, dari pun bandara sendiri Pak untuk peruntukannya. Ini yang jadi dasar kita Pak untuk menghilangkan seat emergency ini, karena memang kita banyak kewalahan juga untuk ngurusinnya, dan seat emergency ini mempengaruhi load factor kita Pak untuk demand-nya, karena kita tidak menjualnya. Ya, contohnya Pak, kalau kayak rute yang 4 kali seminggu berarti ada 8 packs yang kita tangguhkan gitu kan Pak, untuk kita emergensikan. Itu terkadang Pak lebih banyak dia kosong Pak, karena kalau orang Merauke itu bilang sudah full, ya memang ada yang antri Pak, ada yang waiting list, tapi kebanyakan itu kosong-kosong Pak. Jadi itu mempengaruhi realisasi kita Pak. Itu yang untuk seat emergency Pak. Maksud saya begini, yang spesial maksud ini bahwa satu pintu Pak. Kalau Anda ada informasi dari kepala bandara, berarti itu bebas dijual, ya. Maksud saya ini space ini bahwa misalnya mau berangkat besok hari Jumat jam berapa terbang kalau dari sini ke apa nih? KBBC pagi sih Pak. Pagi misalnya jam 7 ya. Iya. Batas jam sampai jam 7 sore atau jam 8 malam ini, kalau tidak ada informasi dari ke bandara, berarti itu dijual, gitu loh. Jadi emergency ini hanya satu pintu. Kalau hanya informasi dari kepala kantornya saja, bahwa bro turun satu seat untuk Pak kepala kantor Kadisub misalnya atau siapa gitu. Jadi bukan diperuntukkan untuk semua orang, tidak. Jadi penjualannya atau informasinya hanya lewat satu aja, kepala kantor aja. Jadi kalau tidak ada informasi dari kepala kantor sesuai sepakatan jam 8 malam, berarti ini siapa aja bisa beli tiket ini kan. Jadi kepala kantor tidak bisa nuntut, loh seat saya mana? Nah, juga saya rasa juga kepala kantor ini ke bandara juga tidak akan jual seat. Dalam arti kata, kalau memang tidak penting, tidak ada yang minta ke dia juga tidak akan tanya gitu. Nah, itu yang saya maksud. Sama dengan saya Pak, kan kalau orang langsung ke bapak nggak urusin toh. Nah gitu. Jadi kalau misalnya ada ngaku sakit, ngaku kepala dinas, ngaku anaknya si A, ya bapak jangan layani, karena ya itu suruh ngantri seperti biasa. Yang seat emergency, yang bukan emergency maksudnya ini space seat, ketika kan rata-rata fenomena setahu saya pejabat pemerintah daerah itu biasanya kalau nyari seat itu lewat kepala kantor biasanya lewat ke bandara. Ya seperti yang saya alami kan, dia tahunya saya korban, nah mintanya ke saya, padahal saya bukan urusan perintis, maksudnya urusan tiket, tapi karena kegiatannya ini penting menurut dia dan saya dianggap selaku orang yang punya kompetensi untuk mendapatkan seat, mereka hubungi ke saya. Nah saya kan tidak punya jaringan ke Susi, saya lewat PPK-nya gitu kan, karena saya tahu saya PPK yang ngatur itu. Dan alhamdulillah dapatlah seatnya tuh. Nah itu yang saya maksud Pak. Jadi bukan dijual ada yang ngaku-ngaku, jangan. Kalau bukan di situ Pak. Nah, jadi selama waktu ditentukan tidak ada informasi dari kepala kantor, berarti seat ini bebas, siapa aja bisa diberikan gitu loh. Cuman di space aja. Sampai misalnya malam ini Pak Kabandara atau kepala otoritas atau siapa yang berkaitan dengan bandara tidak ada informasi permintaan seat, berarti
siapa aja bisa isi seat itu. Misalnya begitu mau berangkat jam 10 pagi, jam 5 pagi ke bandara minta seat, ya sudah tutup karena kan batasnya jam 8 malam tadi malam gitu. Ya supaya ke bandara juga tidak seenaknya meng-cancel orang, tidak seenaknya minta seat gitu kan. Karena kan kalau terjadi kayak kemarin kita ada tamu dari pusat ya, dari DBU kalau nggak salah ya, dapat informasi tidak dapat, kurang 1 seat. Saya bilang kalau gitu orang outbound nggak usah berangkat, utamakan dulu teman-teman DBU sama Merauke ya. Nah outbound cancel dulu, begitu. Kira-kira begitu Pak. Artinya perlu dibijaksanai berkaitan dengan seat, bukan untuk dibuka umum ya, tetap terbuka 12 seat gitu. Tapi Bapak space 2 seat atau 3 seat buat pejabat. Ketika batas waktu ditentukan tidak ada informasi permintaan seat, ya sudah, siapa aja yang memang punya hak dapat beli gitu lah. Kira-kira itu maksud saya Pak ya. Bapak izin terkait mekanisme yang Bapak sampaikan ini, itu mekanisme kita yang seat emergency di tahun 2021 yang akhir itu Pak. Jadi kita sampai buat WhatsApp grup yang isinya itu tiap hari Pak bahas penumpang yang naik Pak, yang menggunakan seat emergency. Itu kita kewalahan Pak dari seat emergency itu Pak. Di tahun 2021 akhir itu keputusannya ada di kita Pak, di MOPA. Iya, maksudnya Bapak permintaannya dari siapa yang Bapak? Permintaannya dari beberapa instansi Pak. Kadang jangan instansi, satu pintu aja lewat ke bandara, atau jadi kalau dapat permintaan dari ke bandara berarti bebas dibuat. izin Pak, itu mungkin kita bisa nggak ada jaminannya Pak. Maksudnya Rute dari bandara asal aja gitu loh. Kalau misalnya contoh gini kan, ke bandara Merauke tiba-tiba ditelepon sama saya ke bandara Merauke ditelepon sama Pak Direktur gitu Pak. pusat direkturnya, tolong bantu ini Pak Kadis mau berangkat. Kan saya umumnya ke Bapak gitu kan. Tapi kalau Kadisnya langsung hubungi Bapak jangan ladenin gitu maksudnya. Yang Bapak ladenin satu pintu tadi, hanya ke bandara. Kalau dari Merauke ke mana? Ke Wanam misalnya, atau dari Wanam ke Merauke sebaliknya. Ke bandaranya saja Pak. Ke bandara itu ada 2, ke bandara asal dan ke bandara tujuan kan. Dan bisa dilihat juga kalau sering-sering ke bandaranya, ini kayaknya anak kecil. Berarti ke bandara jual tiket ini kan. Kelihatan tuh itu. Tapi kalau kelihatan ini pejabat beneran. Kan saya sampai kirimin fotonya apa semua. Iya. Karena memang saya dimintain tiket ini, waktu pusing juga saya ini kan. Gitu. Ini contoh aja Pak. Iya. Siap Bapak izin terkait hal tersebut Pak, diskusi saya dengan operator ini di awal tahun tuh setiap kita kontrak pasti ada Pak untuk seat emergency Pak. Kita kembali lagi ke kontrak Pak ya, terkait penjualan tiket itu kan sebenarnya hak dari teman-teman operator Pak. Saya sudah coba menjelaskan terkait kondisi kita di lapangan bahwa perintis ini bukan hanya masyarakat biasa saja yang menggunakannya, ada banyak kepentingan Pak. Saya sudah selalu mengusulkan kalau bagaimana diadakan seat emergency lagi. Tapi dari pihak operator sendiri Pak, kalau Mas ininya mungkin dia nggak bisa menjelaskan Pak, mungkin dari tim dari pusatnya itu alasan mereka ada jaminan apa untuk seat itu penuh Pak. Kalau mereka bisa kasih jaminan, ya mungkin kita bisa pikirkan lagi Pak. Kalau nggak ada jaminan, hanya sebatas waiting list saja gitu, mereka nggak bisa ngasih Pak. Karena yang mereka pikirkan itu kalau seat itu kosong, mereka rugi Pak. Mereka mau udah dijual aja habis. Terus kalau terkait
yang emergensi mereka bisa bantu koordinasikan, tapi ada levelnya mungkin Pak. Kalau mungkin kayak Bapak sendiri yang berangkat, ada pimpinan-pimpinan kita atau Ijen atau BPK, mereka bisa bantu geser gitu Pak. Tapi kalau kayak instansi daerah, mereka menyarankan untuk buat rencana penerbangan. Kan kita jualnya itu setiap minggu Pak. Sebelum penjualan itu bisa kita koordinasikan Pak. Kita bisa ngeblok. Jadi contohnya kayak penjualan OKB-nya besok. Jadi kalau ada tim atau teman-teman yang mau berangkat, kita sudah bisa langsung blok seatnya sebelum dijual ke masyarakat umum Pak. Jadi untuk sementara mekanisme yang kita jalankan seperti itu Pak. Kalau begitu prioritas saja Pak, sistem prioritas. Maksudnya gini, ketika ada permintaan rencana pembelian tiket dari masyarakat, tapi ada dari bandara yang minta, ya diprioritaskanlah yang bandara. Paling begitu kalau begitu ya. Siap Pak. Untuk yang sekarang kita seperti itu Pak. Tidak dari bandara aja Pak, dari dinas-dinas juga Pak yang melakukan perjalanan dinas yang ada SPT-nya sampai sudah SPPD-nya sudah keluar Pak. Jadi kita bisa bantu juga Pak kayak gitu. Tidak hanya bandara kayak bandara Okaba, kayak dinas-dinas di Merauke juga kita bantu. Yang penting menyurat SPT, tunjukkan SPT-nya gitu Pak. Tapi nanti pada saat antri tiket diutus Pak, ada beberapa orang untuk langsung payment pada saat penjualan tiketnya Pak. Jadi ada perwakilannya juga gitu Pak. Ya karena tadi saya ada di IMSI saya ada permintaan tiket dari dinas apa itu ya, rute Merauke. dari Merauke ke Kimam kah Pak tadi? Kimam ya? Iya, 5 orang. 5 orang ya? Iya. Nah itu contoh itu. Iya, jadi kayak tadi Pak, kayak seperti itu. Jadi ada perwakilan mereka yang datang juga. Kalau mereka mintanya 4 orang, kita sarankan untuk 2 orang datang gitu Pak. Jadi biar penumpang yang lain itu tidak ribut gitu Pak. Pastikan Pak bahwa 5 orang itu terada dalam ini ya, Iya. SPT Iya, ya. pasti Jangan kita sampai pastikan, 5 duanya pegawai, tiganya orang lain Orang itu lain. keluarga. Ya ini untuk diketahui ke bandara bahwa perlu perencanaan ya. Dalam arti kata gini, memang betul tidak kalau dia space adanya seat space seat lantas tidak terisi, yang rugi kan pihak ini. Namun mungkin karena sistem penjualannya 1 minggu sebelumnya, jadi teman-teman yang dari Okaba atau sebaliknya mau dari Merauke ke Okaba atau sebaliknya itu udah bisa ikut dalam pembelian tiket, tapi jangan 12 seat Okaba semua, jangan. Maksudnya sudah ada perencanaan mau kirim mau kirim pegawai atau mau tukar pegawai ya sudah terencana dari 1 minggu sebelumnya, sehingga pasti dapat seat ya, itu dijamin dapat seat, kecuali mendadak. Dan mungkin menjadi perhatian yang mendadak ini yang sifatnya mungkin emergensi, contoh misalnya ada keluarga meninggal ya, atau orang tua sakit keras ya, mungkin perlu kebijakan dari pihak SUS ya, itu dikomunikasikan. Nah, itu yang kita tidak bisa hindari kalau itu. Nah, bisa dipahami mungkin Ibu ke bandara ya. Siap Pak. Pada dasarnya yang disampaikan Mas Kayan sama Pak Kautban kami sangat paham. Tapi jadi gini Pak, izin ini mungkin kita di sini sharing sesi saling bertukar pengalaman lah atau yang kami rasakan ya di saat kami pelayanan. Contoh waktu ada kunjungan gubernur Pak. Saat itu waktu ada kunjungan gubernur dan saya juga sudah komunikasi sama Mas Kayan waktu itu. Artinya kendala yang saya alami waktu itu Pak. Nah, di awal ketua DPR provinsi itu mereka sudah standby untuk ikut speed Pak. Ternyata di dalam perjalanan mereka kan berangkatnya di subuh, di sekitar jam 6. Jam 6 berangkat. Namun di dalam perjalanan karena angin kencang, akhirnya balik.
Saya ditelepon di saat itu minta 4 seat, Pak. Bayangkan, saat itu sudah tiketing semuanya. Nah, sebagaimana yang tadi bahwa di Okaba sistem penjualannya kita jual 9, 2 emergency dan 1 diperuntukkan untuk bandara. Artinya siapa dan mungkin barangkali emergency dan lain sebagainya bisa dimanfaatkan. Tetapi alhamdulillah bisa apa ya, termaintain dengan baik sehingga akupansi keterisian seatnya itu full dari Okaba. Itu mungkin yang sering dari saya. Nah, contoh semalam, Pak. Semalam itu saya dapat bookingan dari Pak Distrik dengan adanya tamu atau apa ya, mereka dari pemerintah daerah Merauke kunjungan ke Okaba. Itu minta 3 seat. Nah, tetapi 3 seat ini dia untuk berangkat hari Jumat. Artinya perencanaan penerbangan ini saya sangat setuju sih Pak. Tetapi kan kita tidak bisa mengontrol itu Pak. Karena itu dari pihak eksternal. Kecuali dari internalnya kita. Nah, sehingga dia minta 3 seat. Saya hanya sampaikan bahwa ya sebagaimana tadi kita komitmen saja bahwa 1 saya nyatakan bisa diangkut di hari Jumat. Namun 2 ini kita minta moga-moga tidak ada pasien. Jika ada pasien, otomatis 2 ini tidak dapat diberangkatkan. Seperti itu, Pak. Nah, ternyata di malam hari diinformasikan, oh Bu, minta maaf karena ini masih hari Kamis dan penerbangannya di hari Jumat, jadi kita cancel nih. Kita alihkan untuk ikut speed saja. Nah, itu seperti itu. Tetapi mudah-mudahan di hari Jumat nanti full lagi seperti itu. Jadi ada yang ini, yang sebagaimana Bapak tadi bilang, ada cadangan dan lain sebagainya, kita coba hubungin. Dan ya kalau memang tadi sebagaimana Mas Kayan sampaikan bahwa siapa yang bisa menjamin keterisian seat itu. Nah, saya juga sih apa ya Pak, di sini ada plus minusnya. Jadi kita kalau tidak standby, kita tidak bisa bikin apa-apa. Saat kita standby, keterisian seat, siapa yang mau tanggung seperti itu. Tetapi sebenarnya bagaimana sih kita memanage itu? Mungkin masukan ya. Bagaimana kita memanage itu sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Keterisian seat terisi dan ada beberapa permintaan dari eksternal, yaitu mungkin pemerintah daerah yang supporting kita, itu bisa juga dapat terakomodir. Mungkin itu Pak yang dapat saya sharing terkait pelayanan di Bandar Udara Okaba. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi memang kuncinya ada di susi ini, ada di susi air ya. Saya yang hadir walaupun tidak hadir secara Zoom ya, maksudnya walaupun Bapak hadir yang bisa menjelaskan juga hadir secara Zoom, seandainya hadir kan enak, kita bisa diskusi lebih tajam gitu. Nah, untuk sementara bahwa spesifiknya sudah ada, tapi dalam bentuk prioritas ya. Karena memang betul dibilang juga Ibu Kabandara, kita standby-kan ketika tidak terisi siapa tanggung jawab gitu kan. Namun kalau tidak dispesikan ketika ada kebutuhan seperti kejadian kemarin, apa solusinya gitu kan. Nah memang masing-masing punya plus minus. Dan apa ya, kalau pakai sistem cadangan ya harus lebih proaktif memang kalau pakai sistem cadangan. Ketika cadangan, siapa sih yang mau ngurusin yang cadangan ini gitu. Maksud gini, ketika dari bandara tidak ada info kebutuhan seat, dijual kepada cadangan. Nah harus ada yang menghubungi cadangan seat tadi gitu. Kalau nggak terisi yang kosongnya kan, karena tidak ada kabar dari bandara. Ya, memang apa ya, ada perlu sentuhan-sentuhan khusus ini, karena ini hampir semua tempat terjadi mengalami hal ini, tapi tinggal bagaimana dipoles atau dibuat sedemikian rupa sehingga pihak bandara sebagai apa ya, single accountable, pemilik hak tunggal di bandara itu juga mendapat penghargaan karena ke bandara dalam hal ini sebagai single accountable di bandara
dia bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, pelayanan bandara. Jadi anggaplah saya rumah saya gitu, Bapak datang, Bapak kan keluar masuk ke sini ya, datang terbang keluar lagi, otomatis kan Bapak dapat uang di situ, apakah melalui perintis ataupun melalui reguler. Nah, saya mau butuh seatnya kok nggak dapat gitu loh, padahal Bapak masuk rumah saya. Nah, itu loh, tolong dibijaki gitu. No? Tolong ada pengertian dalam hal ini. Artinya memang betul bandara ini sebagai pelayan. Nah, namun itu tadi orang luar dalam hal ini pemerintah daerah ataupun mungkin orang pusat nggak mau tahu. Saya butuh seat, ke bandara yang saya hubungi gitu loh. Nah, ke bandara bisa mati berdiri kalau misalnya teman-teman maskapai ini tidak paham kondisi itu. Bapak datang keluar masuk landing ke sini, memang Bapak bayar PNBP sesuai dengan PP-nya, tapi dia yang menjamin keamanan dan keselamatan sebagai single accountable di bandara, menjamin loh ini, lo bagaimana ke bandara nggak dapat seat. Tapi orang-orang lain yang bukan, yang memang punya hubungan dengan, mohon maaf ya, punya hubungan dengan beberapa person yang bertanggung jawab di penerbangan itu malah dapat seat. Itu kan sesuatu yang bagaimana ya? Menurut saya mantan ke bandara, jadi saya pahami itu, kondisi itu. Atau nanti suatu waktu Pak Kayan jadi ke bandara pasti akan rasakan itu, ya. Iya, kita nggak tahu Pak. Memang itu, saya memahami, makanya perlu itu ada prioritas gitu loh. Memang kalaupun tidak ditentukan dia emergensi atau apa, tapi paling tidak ada prioritas. Cuman perlu ada komunikasi. Misalnya mendesak. Kayak tadi kan sudah nyatakan tidak akan naik pesawat, tapi tahu-tahu karena lewat laut cuaca buruk balik lagi, cari lagi seat. Sementara seat sudah terjual. Ini kan pusing juga. Ya, itu contoh itu. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya kira masing-masing bisa membuka diri ya berkaitan dengan ketersediaan seat ini. Nah, untuk calo tadi tegaskan aturannya, buat pengumumannya dipajang di mana, di counter atau di tempat penjualan tiket khusus di bandara. Saya minta ke bandara menempatkan personil pengamanan di situ, mengantisipasi ya. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti ditakutkan oleh pihak susi kan, nanti ada keributan. Karena kalau ada keributan yang rugi bandara juga, viral bandara juga yang kena gitu kan. Apalagi kalau ke bandara tidak di tempat, panjang lagi urusannya, ke bandara bisa dicopot itu, ya. Kalau itu terjadi, artinya kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi 1-2 jam ke depan, tapi paling tidak ada antisipasi yang dilakukan. Nah, jadi tolong bandara membantu pihak penjual tiket untuk menempatkan personil keamanan, mungkin berkoordinasi dengan aparat misalnya ya, sehingga ketika dia ada di situ, jangan calo-calo mikir 2 kali juga kan. Ketika dia datang sudah ada ketentuannya, dia bukan dia yang berangkat ya, geser yang di belakang maju gitu loh. Dia mau protes, ada pihak keamanan berdiri di situ, selesai gitu ya. Itu yang terkait metode penjualan tiket, perlu dipertajam lagi. Nah, yang terkait dengan space itu tinggal saya bahasa ini meminta pemahaman dari pihak pengelola tiket bahwa ke bandara sebagai single accountable itu perlu mendapat perhatian, karena dia yang menjamin keamanan keselamatan pesawat itu landing di tempat dia gitu loh. Ya, kira-kira gitu. Yang terkait pengiriman uang kan udah jelas. Kalau tidak ada pengawalannya ya jangan dikirim. Kalau dia mau titip ya bikin pernyataan. Nah, kecuali dia berangkat dia bawa dengan dirinya kan ditimbang kan, itu boleh. Kira-kira gitu ya, Pak, Bu. Saya kira Ya, ada Pak. tambahan. Siapa izin terkait angkutan uang, setuju jika memang satu prioritas kita butuhkan pengawalan, artinya dia berangkat dengan orangnya. Nah, kedua jika memang karena tadi kita memperhatikan ketersediaan seat,
Kalau memang tidak ada seat dan barangkali dia membuat surat pernyataan, silahkan dilayani. Namun kalau memang tidak bersedia, ya sudah, berarti kita tidak melayaninya. Itu terkait angkutan uang. Setuju, Pak. Nah, yang untuk kedua terkait bantuan pengamanan, perlu kami jelaskan bahwa di tahun 2025 kami ada bantuan pengamanan Bapak di Bandar Udara Okabah, namun karena adanya efisiensi dan itu blokir, sehingga per Februari tidak kami lanjutkan. Namun antara kami dengan pihak keamanan yang dimaksud adalah Polsek dan Koramil support terkait kegiatan kami di Bandar Udara. Nah, kejadian yang kemarin terakhir juga waktu ada penjualan tiket, memang ada keributan karena memang seantrian begitu banyak dan mungkin antri tidak mendapatkan tiket sehingga ada gangguan keamanan saat itu. Namun kita memang sudah backup dengan bantuan keamanan dari Polsek dan alhamdulillah itu clear, Pak. Itu clear, Bapak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih banyak. Iya, saya kira udah terbuka ya. Kalaupun misalnya polseknya secara langsung tidak di tempat, tapi paling tidak efisien security ibu ada di situ yang menjembatani kalau terjadi hal-hal, menjembatani permasalahan itu dengan pihak kepolisian atau pihak keamanan yang ada di sekitar bandara. Jadi karena memang kalau sudah ada anggaran bantuan pengamanan, ya kecuali ke bandara pendekatannya bagus dengan kepolisian, pasti ada orang di sana. Artinya gini, tanpa digaji pun mau, ya cukup mungkin disediakan kopi mate, ya siap dia hadir. Karena penjualan tiketnya kan seminggu sekali ya, seminggu sekali. Artinya hari Jumat dijual untuk penerbangan minggu depan, Senin sampai Jumat ya, gitu ya. Nah, berarti saya rasa komunikasi ke bandara dengan Kapolsek, karena memang kan tugas mereka juga melakukan pengamanan, Polsek ya, tugas mereka. Tinggal diinfokan aja. Mungkin ditambahin nasi kuning lah, selesai itu ya, paling tidak kira-kira gitu. Yang terkait ketersediaan seat space seat itu tolong didiskusikan lagi Pak Kayan dengan maskapai yang saya bahasakan itu tadi single akuntabel, karena dia memang tidak terlihat peran ke bandara di situ, tapi menjamin bahwa bandara itu aman kan dia. Kalau ada apa-apa dia tanggung jawab loh. Terus masa dia minta tiket satu aja dua nggak dapat, logikanya gitu kan? Tapi kalau sering-sering dia minta tiket, berarti calo dia, jangan diurusin Pak ya. Kalau sekali-sekali aja berarti bisa dimaklumin. Tapi kalau dia ada indikasi tiap minggu lapor sama saya, nah, kalau tiap hari, ke bandara minta tiket, baru yang dilihat anak-anak punya, bukan pejabat ya. Ya kira-kira itu kan bisa kelihatan lah itu ya kalau hal begitu. Kalau sifatnya urgent, saya kira teman-teman dari maskapai, begitupun dari PPK pasti punya trik tersendiri lah untuk menyelesaikan. Saya kira itu ya. Itu tidak usah lagi kita perpanjang. Saya sudah simpulkan seperti itu. Nanti dicatat notulen ya, dituangkan dalam notulen dari risalah rapat. Udah catat, ya. Direkam ini pembicaraan toh. Ya, nanti tinggal dituangkan karena ini menjadi evaluasi ketika tolong diprogramkan nih angut ke Okabah ya. Ya, diprogramkan. Saya kira begitu. Makasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kalau ada hal yang kurang, saya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa mendapat solusi buat kita semua ya. Karena kita ini sama-sama melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Atas perhatiannya sekali lagi ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh.